Laporan pertanggungjawaban Organisasi Pelajar Pondok Modern Darussalam Sukaraja (OPPMDS) periode 1445-1446 Hijriah bertepatan dengan 2024-2025 Masehi. Bagian Ketua OPPMDS. Siap kami bacakan. Yang Mulia Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Sukaraja, Al-Ustadz Muhammad Zaki Aman, MPDI. Yang terhormat Bapak Direktur KMI Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, Al-Ustadz Al-Haj Deni Mukasin BA. Yang terhormat Majlisul Asatidzah dan segenap pengurus OPPMDS serta seluruh santri Pondok Modern Darussalam Sukaraja yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami menyampaikan laporan ini sebagai wujud tanggung jawab kami atas amanat yang telah diberikan sebagai pengurus OPPMDS. Tanggung jawab yang kami jalankan selama masa pengurusan kami ini tidak hanya menjadi tugas organisasi, tetapi juga bagian dari pembelajaran kami dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan keikhlasan. Semoga laporan ini menjadi sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan peran organisasi ke depan. Personalia, pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 9 Februari 2024 Masehi, kami dilantik dan disahkan oleh Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Sukaraja dengan disaksikan oleh seluruh asatid serta segenap warga OPPMDS sebagai bagian Ketua OPPMDS. Dan untuk memudahkan terlaksananya program kerja kami, maka kami susun personalia kami sebagai berikut. Nama Hasbi Huzairi, kelas 6B Gunung Sari, bagian Ketua OPPMDS. Program kerja. Adapun program kerja sebagai berikut. 1. Laporan kepada pembimbing dari staf pengasuhan santri yang terdiri dari hasil usaha mingguan sebelumnya dan program kerja mingguan yang akan datang beserta permasalahan-permasalahan yang ada, juga solusinya. 2. Mengadakan perkumpulan bersama dengan sekretaris, bendahara, dan keamanan yang diadakan setiap hari Rabu malam Kamis, yang terdiri dari laporan dari setiap bagian pengurus harian. 3. Laporan ke pengasuhan beserta sekretaris, bendahara, dan keamanan untuk hasil usaha bulanan sebelumnya, program kerja yang akan datang beserta permasalahan juga solusinya. B. Aktivitas. 1. Mulai dari subuh, membangunkan seluruh pengurus bagian-bagian MDS. 2. Mengecek bagian-bagian OPPMDS beserta mengecek kehidupan santri di rayon, mulai bagaimana ibadah, akhlak, belajar, dan bahasa secara keseluruhan. 3. Ketua bagian OPPMDS dapat menjadi banyak fungsi, seperti halnya bagian keamanan, dan posisinya di antara semua bagian adalah sebagai penengah dalam arti netral, dan tidak condong ke bagian manapun. 4. Tapi di sisi lain harus bisa membacking pengurus harian, karena bagian inilah yang sangat sensitif dengan santri, terutama bagian keamanan. Instruksi. 1. Mewajibkan. A. Mewajibkan kepada seluruh santri agar bisa menjalankan peraturan di pondok ini dengan baik. B. Mewajibkan kepada seluruh pengurus bagian agar bisa saling bekerja sama, terutama dengan pengurus bagiannya sendiri. 2. Melarang. A. Melarang kepada seluruh santri supaya tidak banyak melanggar peraturan di pondok. B. Melarang kepada seluruh santri supaya tidak berbicara dengan bahasa daerah. 3. Menganjurkan. A. Menganjurkan kepada seluruh santri untuk melaksanakan sunnah-sunnah syariat Islam seperti puasa Senin Kemis, sholat duha, dan lain-lain. B. Menganjurkan kepada seluruh santri agar bersalaman ketika bertemu dengan kakak kelas, terlebih lagi dengan asatid. Program kerja tidak terlaksana. Adapun program kerja yang tidak terlaksana selama kami menjabat adalah sebagai berikut. 1. Laporan kepada pembimbing dari staf pengasuhan santri yang terdiri dari hasil usaha mingguan sebelumnya
dan program kerja mingguan yang akan datang beserta permasalahan-permasalahan yang ada juga solusinya. 2. Mengadakan perkumpulan bersama dengan sekretaris, bendahara, dan keamanan yang diadakan setiap hari Rabu malam Kamis yang terdiri dari laporan dari setiap bagian pengurus harian. 3. Laporan ke pengasuhan beserta sekretaris, bendahara, dan keamanan untuk hasil usaha bulanan sebelumnya. Program kerja yang akan datang beserta permasalahan juga solusinya. Hasil usaha. Adapun hasil usaha sebagai berikut. 1. Membuat jadwal ekstrakurikuler. 2. Membuat jadwal membagikan nasi dan lauk pauk. 3. Membuat jadwal tahsin qiraah bagi santri yang kurang lancar baca Qur'annya. Catatan. 1. Pada masa kepengurusan kami terdapat 10 bagian yang terdiri dari 7 orang pengurus OPPMDS. 2. Dan jumlah pengurus rayon pada masa kepengurusan kami berjumlah 4 orang. Analisa OPPMDS. 1. Dengan jumlah 7 orang pengurus OPPMDS yang pada periode kami jalankan setiap bagiannya, karena jumlah bagiannya lebih banyak daripada jumlah pengurus, maka dari situ kualitas kepengurusan kami kurang maksimal dalam menjalankan peran masing-masing bagian. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya kuantitas pengurus yang mana setiap individu mendapatkan 2-4 bagian. 2. Pada masa kepengurusan kami, jumlah klub olahraga maupun non-olahraga berjumlah 7 klub. Klub yang paling diminati oleh santri adalah Darussalam Futsal Club, karena di setiap dari jumlah anggotanya yang paling banyak. Sedangkan klub yang memiliki anggota paling sedikit adalah klub seni rupa, karena baru dibuka beberapa minggu. 3. Pada masa kepengurusan kami, terdapat klub yang sebelumnya aktif dan sekarang non-aktif, dikarenakan tidak adanya pembimbing khusus klub tersebut, seperti jurnalistik, silat, dan musik. Tantangan dalam mengemban amanah dan tanggung jawab. 1. Semakin berkembangnya zaman, maka kita harus menyesuaikan pola penegakan disiplin, agar tidak salah dalam menindak santri dan bisa tetap menjaga stabilitas disiplin santri. 2. Banyaknya santri yang belum sadar akan pentingnya menjalankan disiplin dan meningkatkan bahasa masing-masing individu, sehingga setiap tahun disiplin dan bahasa mengalami penurunan. 3. Masih banyaknya wali santri yang belum paham akan sistem pondok, sehingga mengganggu disiplin dan beberapa kegiatan di pondok, seperti memberikan makanan yang ada di pondok dan menemui santri di luar waktu penjengukan. 4. Minimnya konsultasi dengan bagian ketua OPPMDS ataupun musyrif dan pengurus rayon dengan bagian OPPMDS, sehingga seringkali terjadinya miskomunikasi antara bagian OPPMDS. Maka kami harap pengurus OPPMDS tahun selanjutnya akan meningkatkan komunikasi antar bagian. Pesan. Menjadi ketua OPPMDS adalah sebuah perjalanan yang penuh tanggung jawab dan pelajaran berharga. Sebagai pemimpin yang saya belajar untuk mengontrol dan memastikan semua bagian berjalan dengan baik, terutama dalam bidang bahasa dan disiplin santri. Adapun yang lainnya adalah 1. Agar melaksanakan amanah yang diberikan dengan penuh rasa ikhlas, totalitas, dan tanggung jawab. 2. Agar menerapkan PTT, peduli, tanggap, dan tanggung jawab dalam bertugas ataupun dalam keseharian. 3. Selalu berkonsultasi sebelum melaksanakan segala sesuatu kepada Bapak Pimpinan, pengasuhan, dan bagian-bagian yang terkait. Penutup. Demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga pengalaman dan apa yang kami dapatkan dapat berguna bagi diri kami sendiri, khususnya bagian ketua dan warga OPPMDS umumnya. Dan kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Sukaraja yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban amanah yang suci ini. Dan kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan dalam mengemban amanah ini. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.